Halo, ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah satu ilmu yang sering banget dianggap cuma teori doang, sosiologi. Eits, tapi kita nggak akan ngomongin teori yang bikin ngantuk di kelas ya. Justru sebaliknya, kita bakal lihat gimana sih ilmu ini benar-benar kerja di dunia nyata buat mecahin masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Yuk, langsung kita mulai. Mungkin kamu pernah kepikiran kan, udah belajar sosiologi susah-susah, emang gunanya buat apa sih di kehidupan sehari-hari? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget, dan di bahasan kali ini kita bakal jawab tuntas pertanyaan itu. Jadi, intinya tuh begini, coba deh bayangin sosiologi itu kayak sebuah toolbox atau kotak peralatan. Di dalamnya ada banyak banget alat keren yang fungsinya macam-macam, tapi tujuannya satu, buat ngebongkar, memperbaiki, dan ngebangun masyarakat kita jadi lebih baik. Kita lihat yuk, apa aja isi peralatannya? Oke, alat yang pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah peran sebagai ahli riset. Ya iyalah, kan sebelum kita bisa benerin sesuatu, kita harus tahu dulu dong, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Disinilah semuanya berawal. Sosiolog itu bener-bener turun ke lapangan. Mereka ngamatin, bikin survei, wawancara orang-orang, pokoknya mereka ngumpulin data mentah soal gimana sih manusia berinteraksi, tren apa yang lagi rame, dan masalah apa aja yang ada di masyarakat. Nah, ini dia nih poin kuncinya. Riset sosiologi itu bukan cuma ngumpulin fakta buat disimpan di perpustakaan. Tujuannya tuh praktis banget. Mengubah data-data yang berantakan tadi jadi sebuah analisis yang tajam yang nantinya jadi fondasi buat ngambil keputusan penting. Jadi, tugas mereka bisa kita ringkas jadi 3 langkah ini. Pertama, mereka cari data. Kedua, mereka olah data itu biar gampang dibaca dan dimengerti. Dan yang ketiga, yang paling penting, mereka nyiapin dasar ilmiah biar solusi yang dibuat nanti itu bukan hasil nebak-nebak, tapi benar-benar berdasarkan fakta. Oke, sekarang datanya udah ada, udah solid. Terus diapain datanya? Nah, disinilah alat kedua di toolbox kita berperan, yaitu sebagai konsultan kebijakan. Dengan data dari para ahli riset tadi, seorang sosiolog bisa bantu pemerintah atau bahkan perusahaan buat memprediksi apa yang bakal terjadi kalau sebuah aturan baru mau diterapin. Kira-kira bakal berhasil nggak ya? Atau malah ada dampak aneh yang nggak kepikiran sebelumnya? Ini nih keahlian unik mereka. Mereka itu pakai pemahaman soal struktur masyarakat buat bikin prediksi yang akurat. Kayak ngintip masa depan gitu deh, tapi bukan pakai bola kristal ya. Pakainya data ilmiah. Jadi, peran mereka ini strategis banget kan? Mereka bantu ngurangin risiko sebuah program gagal, mastiin kebijakan yang dibuat itu beneran nyambung sama kebutuhan orang banyak, dan ya ngebisikin para pemimpin buat milih jalan yang paling bijak. Nah, alurnya jadi kelihatan jelas banget di sini. Kita mulai dari riset buat dapat data. Terus, data itu dianalisis buat jadi bahan konsultasi dan prediksi. Sekarang, kita masuk ke langkah terakhir, gimana semua ini diterapin langsung di lapangan. Sebuah kebijakan yang kelihatannya keren di atas kertas, itu nggak ada artinya loh kalau eksekusinya di lapangan berantakan. Nah, disinilah sosiolog sebagai praktisi turun tangan. Mereka inilah yang benar-benar kotor tangannya. Mereka kerja langsung di lembaga pemerintah, di perusahaan, atau di komunitas, pakai ilmu sosiologi mereka buat ngerancang dan ngejalanin program-program nyata. Jadi, kalau ahli riset itu tugasnya cari tahu apa masalahnya, dan konsultan kebijakan memprediksi gimana kalau, nah praktisi inilah yang ngerjain gimana caranya biar masalah itu beneran selesai di dunia nyata. Ini beberapa contoh kerjaan mereka yang konkret banget. Mulai dari jadi penengah kalau ada konflik di kantor, bantu ngatasin masalah kenakalan remaja di sebuah lingkungan, sampai ngerancang program pemberdayaan ekonomi di sebuah desa. Dampaknya itu langsung terasa. Oke, kita udah punya riset, kebijakan, sama praktek. Tapi gimana caranya biar semua pengetahuan ini nggak hilang gitu aja, biar bisa terus berkembang? Nah, disinilah peran terakhir dan yang sama sekali nggak kalah penting muncul, yaitu sebagai pendidik. Peran ini tuh ibarat jantungnya yang bikin ilmu sosiologi ini terus hidup dan relevan. Mereka nggak cuma ngajar di sekolah atau kampus loh, mereka juga nyebarin cara pandang sosiologis ke berbagai profesi, mulai dari pengacara, pebisnis, sampai dokter. Tugas mereka itu nerjemahin teori-teori yang kedengarannya rumit jadi sesuatu yang bisa kita pahami dan kita lihat gunanya. Mereka yang ngehubungin konsep di buku sama kejadian yang kita lihat di berita atau bahkan di tongkrongan kita setiap hari. Tanpa para pendidik, siklus ini bisa putus di tengah jalan. Merekalah yang nyiapin generasi baru ahli riset, konsultan, dan praktisi. Merekalah yang mastiin toolbox sosiologi ini bakal selalu ada dan makin canggih buat dipakai generasi selanjutnya. Jadi, inilah keempat peran kunci itu yang semuanya saling berkaitan dan kerja bareng dalam satu sistem yang utuh.
Riset nyediain data, konsultasi ngubah data jadi kebijakan, praktisi ngejalaninnya di lapangan, dan pendidik mastiin siklus ini muter terus. Semuanya sama pentingnya. Pada akhirnya semua peran ini, mau itu riset, konsultasi, praktek, atau pendidikan, semuanya mengerucut ke satu tujuan utama yang kuat ini. Sosiologi itu bukan cuma soal ngertiin masyarakat, tapi soal kerja aktif buat bikin masyarakat jadi tempat yang lebih baik buat kita semua. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungkan. Waktu kita ngadepin isu-isu rumit kayak perubahan iklim, politik yang makin panas, atau teknologi yang mengubah segalanya, peran sosiolog yang mana sih yang menurut kamu paling kita butuhkan? Apa kita butuh lebih banyak data, kebijakan yang lebih cerdas, aksi langsung, atau pendidikan yang lebih luas? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.